Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar ceramah dari para habaib yang mengunggulkan leluhur mereka, terutama dedengkot Ba'lawi yang sangat hebat, yaitu Faqih Muqaddam. Kita sering mendengar di media sosial ya, terkait kehebatan kesaktian Faqih Muqaddam yang katanya bisa mi'raj 70 kali dalam sehari, dan kemudian beliau itu untuk meraih kewaliannya dalam satu malam dia sholat 1000 rakaat. Nah sekarang Habib Taufik ini ingin klarifikasi. Katanya yang diceritakan para habaib terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali dalam sehari, dalam semalam, itu ternyata bukan begitu maksudnya. Ya, jadi beritanya terlanjur viral teman-teman. Ini ada klarifikasi dari Habib Taufik ya, terkait maksud mi'rajnya Faqih Muqaddam yang digadang-gadang waliullah dari kalangan Ba'lawi yang paling sakti. Kita dengarkan bersama teman-teman apa maksud dari mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sangat luar biasa ini. Ada di Masjid Aqsa malaikat Jibril beradan, dan semua sepakat Nabi Muhammad adalah sebagai imam dalam salat, dan di belakang beliau adalah para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusuli taqdima makhdumin ala khadmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi Muhammad dari bumi sampai menembus 7 langit, dibarengi dengan malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Setelah dari Baitul Ma'mur, mi'rajnya malaikat Jibril berhenti. Jadi malaikat itu juga mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Mi'rajnya malaikat Jibril yang merupakan seluruh malaikat berhenti ada di Baitul Ma'mur. Sampai menyatakan bahwa minna illallahu magamun ma'lum. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk bisa melewati lebih daripada Baitul Ma'mur. Rutabun tasqutul amani wa hasradunaha ma wara'uhunna wara'u. Tidak ada derajat yang lebih daripada Nabi Muhammad. Derajatnya malaikat Jibril mi'rajnya hanya sampai ada di Baitul Ma'mur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi SAW mendapatkan satu kenikmatan yang belum pernah didapatkan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah. Wa ja'alallahu wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalamihi. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang rahmatullah, itu mi'rajnya Nabi, itu mi'rajnya Jibril, itu mi'rajnya malaikat. Apakah selain para malaikat dan Nabi ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui salat. Karena itu Nabi SAW katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Habib Ja'far bin Syekh Al-Asghar dalam kefahamannya di dalam ayat ja'ilil malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', Allah itu menjadikan para malaikat itu bersayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Jadi berkhal di mayasya. Sebagaimana kata Ja'far, kama ja'alallahu lil malaika ajniha, ja'alallahu lil mu'minina khamsa salawat. Matna as-subuh wa thulath al-maghrib wa ruba' adh-dhuhr wal 'asr wal 'isya yafirruna biha ila Allah. Sebagaimana para malaikat dengan sayapnya mi'raj, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, maka Allah jadikan 5 waktu salat ini bagi orang mukmin mi'rajnya. Ada 2 subuh, ada 3 maghrib, ada 4 zuhur, asar, dan isya. Yafirruna biha ila Allah. Mereka kembali kepada Allah dengan lewat salat 5 waktu ini. Sesuai dengan firman Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat salat. Salat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj,
Tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang beriman melalui salat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok. Kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya Allah itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Fikih Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya masjid, beliau adalah pemukanya masjid, beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam. Sehingga Imam Fikih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Ada seorang yang diyakini ada kitabnya, syarh lainnya ini. Syarh lainnya. Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam disebutkan di dalam syarh lainnya ini. Syarh lainnya ini berdasarkan kitab Al-Hurar. Al-Hurar berdasarkan kitab Al-Burqah. Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawahir Syafaf yang langsung dari mbahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Nah, di sini disebutkan wakana min jumlati ma katababi ila Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam kepada Sa'ad, yaitu ini isinya. Urijabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Ila Sidratil Muntaha. Sab'a marratin, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa 20 marratan, 27 kali. Fi lailatin wahidatin, semalam. Jadi bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, 70 kali. Semalam bisa 70 kali. Walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana, ya kan sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wafi riwayatin di sabina marrotan fi lailatin wahidatin. Terus dibilang mati-matian oleh Kiai Jibril. Itu termasuk wali. Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendaki kan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi nggak segitunya. Kembali ke Asyifa Qodiyat. Ya, jangan dipercaya. Nggak ada dasarnya. Nggak ada datanya yang dapat dibenarkan. Ya, karena semua harus berdasarkan data. Tidak boleh seenaknya membuat aturan yang diyakini menjadi keyakinan sendiri. Karena itu kalau kita memahami kaifiyat salat, kenapa sih kita ini kalau salat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau saling bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum. Tapi kalau salat kok enggak Allahu Akbar? Coba berarti kita bayang, kalau kita katakan Assalamualaikum itu kita akan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah akan selamat, dalam keselamatan dari Allah. Wassalam, di antara nama Allah itu Assalam. Karena itu masuk sholat itu kita sudah intiqa dari maqam sufli ila maqam ulwi. Itu kita naik, Pak. Dari alam yang kita ini ada menuju ke hadratul ulwi. Derajat yang tertinggi itu bertemu dengan Allah. Karena itu kita kalau doa istiftah mengatakan apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Kami menghadapkan wajah. Anda menyatakan wajah di hati kami kepada yang menciptakan langit dan bumi. Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada bidat. Enggak seperti Nabi langsung ada bidat, langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, kalau sudah di sana kita bergaul dengan Tuhan, kita meyakini kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga sudah fana sebenarnya para awliya Allah itu daripada magam sufli ini. Tidak ada hubungan dengan manusia. Karena itu ketika turun lagi dari mi'rajnya, setelah bertemu dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan manusia di alam sufli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi'raj kembali lagi.
Begitu yang harus dipahami, Wan. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti komentari, nggak masuk akal, masuk akal. Ini belum berakal. Ini tidak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dulu dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Ini kalau nggak ngerti, ikuti yang ngerti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Jadi itu seharusnya ikhwan ini, karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebak ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah. Supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Bentar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Karena itu ilmu agama. Ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu umum, Pak. Kalau Anda belajar matematika kepada semua orang, walaupun orang Yahudi. Kalau Anda belajar kaum komputer, walaupun dengan orang kafir, tidak ada masalah. Tapi kalau belajar agama, lihat gurunya. Sana keilmuannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamanya kamu. Ini imannya kamu. Ilmu agama ini maksud. Maka cari dari siapa? Benar enggak gurunya kamu ini? Jangan asal comot dari Google, dari itu, dari ini. Nggak bisa begitu ilmu agama. Nggak bisa begitu. Akhirnya jadi orang yang ingkar dengan aulia Allah, jadi ingkar dengan para sahabat, jadi ingkar dengan para nabi, jadi ingkar dengan kebenaran agama. Diputar otaknya terus. Bisa, karena itu awas hati-hatinya. Alhamdulillah Indonesia ini dikawal, Pak, sama ulama-ulama gede-gede. Ini Indonesia masyhur di ulama, masyhur ada aulia, penuh para wali di sini, Pak, penuh para ulama salihin. Negara yang kuat akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mau acak-acak lagi. Jangan mau acak-acak ini. Tertib, tadbir, semua aturan daripada ulama-ulama pendahulu ada yang hebat. Dan itu sesuai dengan ilmu yang sebenarnya. Karena itu udahlah, jangan terlalu disibukkan lihat medsos. Repot ada di situ, Pak. Repot ada di situ. Semua berkomentar, tapi ambil talaki ilmu itu langsung dengan ulama yang betul-betul kredibel. Ulama yang benar-benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan sampai kita mau dialihkan kepada pemikiran-pemikiran yang lain. Tetap ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan pertemuan ini akan menambahkan ilmu yang manfaat bagi kita. Allah buka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, dan sisa umur kita mudah-mudahan insyaallah Allah beri kekuatan bisa meningkatkan takwa dan taat. Akhirnya kalau Allah takdir kita meninggal dunia mati dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Baik teman-teman, jadi Habib Taufik ini pintar juga ya. Ternyata ngeles teman-teman ya. Ternyata maksud dari mi'rajnya Fakih Muqaddam wali-wali Allah itu katanya bukan beneran ke Sidratul Muntaha, bukan. Bertemu dengan Allah, bukan katanya. Maksudnya adalah sholat. Tapi sudah terlanjur tersebar. Nyatanya di buku-buku mereka, buku-buku Ba'lawi menyebutkan Fakih Muqaddam itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Ya, ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Kemudian juga ceramah-ceramah yang sering kita dengarkan, yang sudah kita sering dengarkan lah di media sosial, tersebar banyak sekali. Mereka dengan pedenya mengatakan ini Fakih Muqaddam, ya pendekarnya Ba'lawi, bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Ya, ini nggak bisa dipungkiri lagi Bapak Taufik ya. Terus beliau katanya menyarankan atau menghimbau agar menjauhi media sosial, jangan melihat media sosial lagi, karena isinya banyak orang-orang yang berkomentar dan seterusnya. Ya karena kita tahu jejak rekamnya para habaib mendongeng dan seterusnya itu di media sosial. Justru kita bersyukur ada media sosial, kita tahu ternyata yang mereka sampaikan selama ini adalah dongeng-dongeng halu, khurafat, jauh dari ajaran baginda Rasulullah SAW. Betul, kita harus seleksi atau selektif dalam mencari guru. Ya, tidak dengan guru yang suka cerita-cerita khurafat. Baik teman-teman, mungkin demikian yang disampaikan ya, klarifikasi dari Bapak Habib Taufik ya terkait maksud mi'rajnya Fakih Muqaddam.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.